Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirga Ramadan Mustafa dari Prodi Akuntansi Terapan kelas B, NIM 21U099016020004. Di sini saya ingin menjelaskan tentang siklus akuntansi Rahma Consulting. Soal komprehensif 1 pada halaman 225. Rahma lalu memulai usaha konsultasinya Rahma Consulting pada tanggal 1 April 2016. Siklus akuntansi Rahma Consulting untuk bulan April termasuk laporan keuangan digambarkan di halaman sebelumnya. Selama bulan Mei, Rahma Consulting melakukan transaksi berikut. Rahma Consulting Jurnal Umum periode 31 Mei 2016. Pada tanggal 3 Mei, kas senilai Rp4.500. Pendapatan diterima di muka Rp4.500. Pada tanggal 5, kas piutang Rp2.450.000, piutang usaha Rp2.450.000. Pada tanggal 9, beban lain-lain Rp225.000, kas Rp225.000. Pada tanggal 13, utang usaha Rp640.000, kas Rp640.000. Pada tanggal 15, piutang usaha Rp9.180.000, pendapatan jasa Rp9.180.000. Pada tanggal 16, beban gaji Rp750.000, kas Rp750.000. Pada tanggal 17, Rp8.360.000, pendapatan jasa Rp8.360.000. Pada tanggal 20, perlengkapan Rp735.000, utang usaha Rp735.000. Pada tanggal 21, piutang usaha Rp4.820.000, pendapatan jasa Rp4.820.000. Kas, pada tanggal 25, kas Rp7.900.000, pendapatan jasa Rp7.900.000. Pada tanggal 27, kas Rp9.820.000, piutang usaha Rp9.520.000. Pada tanggal 28, beban gaji Rp750.000, kas Rp750.000. Pada tanggal 30, beban lain-lain Rp260.000, kas Rp260.000. Pada tanggal 31, beban lain-lain Rp810.000, kas Rp810.000. Pada tanggal 31, kas Rp3.300.000, pendapatan jasa Rp3.300.000. Pada tanggal 31, piutang usaha Rp2.650.000, pendapatan jasa Rp2.650.000. Pada tanggal 31, Rahma Rp10.500.000, kas Rp10.500.000. Jadi jumlah kolom debit adalah Rp67.350.000. Begitupun dengan kredit sama, yaitu Rp67.350.000. Jadi balance ya. Oke, selanjutnya buku besar. Akun kas pada tanggal 1 Mei, saldo masuk saldo di debit senilai Rp22.100.000. Pada tanggal 31 jurnal umum refnya 1 masuk ke debit dan kredit 36 juta di debit Rp36.030.000, di kredit Rp13.935.000, dan pada saldo senilai Rp44.195.000. Selanjutnya akun piutang usaha. Pada tanggal 1, saldo masuk ke saldo debit senilai Rp3.400.000. Pada tanggal 31 jurnal umum ref 1 tanggal di debit senilai Rp16.650.000, di kredit Rp11.970.000. Masuk ke saldo debit senilai Rp8.080.000. Akun perlengkapan. Pada tanggal 1, saldo debit senilai Rp1.350.000. Pada tanggal 20 jurnal umum refnya 1
Ada di debit senilai Rp735.000. Saldo debit senilai Rp2.085.000. Pada tanggal 31 penyesuaian Ref 5 ada di kredit senilai Rp1.370.000. Saldo debit akhir Rp715.000. Akun sewa dibayar muka. Pada tanggal 1 saldo masuk ke saldo debit senilai Rp3.200.000. Pada tanggal 31 penyesuaian Ref 5 kredit masuk ke kredit senilai Rp1.600.000. Saldo debit senilai Rp1.600.000. Akun asuransi dibayar muka. Pada tanggal 1 saldo senilai masuk ke saldo debit senilai Rp1.500.000. Pada tanggal 31 penyesuaian Ref 5 kredit Rp275.000. Saldo debit Rp1.225.000. Akun peralatan kantor. Saldo Ref saldo debit Rp14.500.000. Akun akumulasi penyusutan peralatan. Tanggal 1 saldo Ref saldo kredit Rp330.000. Tanggal 31 penyesuaian 5 kredit Rp330.000. Saldo kredit Rp660.000. Akun utang usaha. Tanggal 1 saldo Ref saldo kredit Rp800.000. Tanggal 13 jurnal umum debit Rp640.000 dan kredit Rp735.000. Saldo kredit Rp895.000. Akun utang gaji. Tanggal 1 saldo kredit Rp120.000. Tanggal 31 penyesuaian kredit Rp325.000 dan saldo kredit Rp425.000. Akun pendapatan diterima di muka. Tanggal 1 saldo kredit Rp2.500.000. Tanggal 31 jurnal umum kredit Rp4.500.000 dan saldo kredit Rp7 juta. Pada tanggal 31 penyesuaian debit Rp3.210.000. Saldo kredit dan saldo debit Rp3.790.000. Akun modal Rahmalulu. Tanggal 1 saldo kredit Rp42.300.000. Akun Prive Rahmalulu. Pada tanggal 31 jurnal umum debit Rp10.500.000. Saldo debit Rp10.500.000. Akun Ikhtisar laba rugi. Pada tanggal 31 penutup kredit Rp39.420.000. Saldo kredit Rp39.420.000. Pada tanggal 31 penutup debit Rp39.420.000. Akun pendapatan jasa. Pada tanggal 31 jurnal umum kredit Rp36.210.000. Saldo kredit Rp36.210.000. Pada tanggal 31 penyesuaian kredit Rp3.210.000. Saldo kredit Rp39.420.000. Pada tanggal 31 penutup debit Rp39.420.000. Akun beban gaji. Pada tanggal 31 jurnal umum debit Rp1.500.000 dan saldo debit Rp1.500.000. Pada tanggal 31 penyesuaian debit Rp325.000 dan saldo debit Rp1.825.000. Pada tanggal 31 penutup kredit Rp1.825.000. Akun beban sewa. Pada tanggal 31 penyesuaian debit Rp1.600.000 dan saldo debit Rp1.600.000. Pada tanggal 31 penutup kredit Rp1.600.000. Akun beban perlengkapan. Pada tanggal 31 penyesuaian debit Rp1.370.000 dan saldo debit Rp1.370.000. Penutup pada tanggal 31 penutup kredit Rp1.370.000. Akun beban penyusutan peralatan kantor. Pada tanggal 31 penyesuaian debit Rp330.000 dan saldo debit
Rp330.000. Pada tanggal 31 penutup kredit Rp330.000. Akun beban asuransi pada tanggal 31 penyesuaian debit Rp275.000 dan saldo debit Rp275.000. Pada tanggal 31 penutup kredit Rp275.000. Akun beban lain-lain pada tanggal 31 jurnal umum debit Rp1.295.000 dan saldo debit Rp1.295.000. Pada tanggal 31 penutup kredit Rp1.295.000. Selanjutnya kita akan ke neraca saldo belum disesuaikan. Rahma Consulting, neraca saldo belum disesuaikan periode 31 Mei 2016. Kas Rp44.195.000. Utang usaha Rp8.080.000. Perlengkapan Rp2.085.000. Sewa dibayar muka Rp3.200.000. Asuransi dibayar di muka Rp1.500.000. Peralatan kantor Rp14.500.000. Akumulasi penyusutan peralatan kantor Rp330.000. Utang usaha Rp895.000. Utang gaji Rp120.000. Pendapatan diterima di muka Rp7.000.000. Modal Rahma Lulu Rp42.300.000. Price Rahma Lulu Rp10.500.000. Pendapatan jasa Rp36.210.000. Beban gaji Rp1.500.000. Dan beban yang lainnya enggak ada di sini. Beban sewa tidak ada, beban perlengkapan tidak ada, beban penyusutan peralatan kantor tidak ada, beban asuransi tidak ada, beban lain-lain Rp1.295.000. Total kolom debit adalah Rp86.855.000. Begitupun dengan kredit senilai Rp86.855.000. Oke, selanjutnya kita ke kertas kerja. Di sini total dari masing-masing total dari neraca saldo belum disesuaikan di kolom debit senilai Rp86.855.000. Dan di kolom kredit senilai Rp86.855.000. Setelah disesuaikan di debit, kolom debit yaitu Rp7.110.000 dan di kolom kredit senilai Rp7.110.000. Neraca saldo disesuaikan. Total kolom debit yaitu Rp87.510.000 dan di kolom kredit yaitu Rp87.810.000. Laporan laba rugi. Total kolom debit senilai yaitu Rp6.695.000 dan kredit yaitu Rp39.420.000. Dan laporan posisi keuangan di total kolom debit Rp80.815.000 dan total kolom kredit yaitu Rp48.090.000. Oke, selanjutnya jurnal penyesuaian. Periode 31 Mei 2016 pada tanggal 31 total pada tanggal 31 keterangan beban asuransi debit Rp275.000, asuransi dibayar muka Rp275.000. Beban perlengkapan Rp1.370.000, perlengkapan Rp1.370.000. Beban penyusutan peralatan kantor Rp330.000, akumulasi penyusutan peralatan kantor Rp330.000. Beban gaji Rp325.000, utang gaji Rp325.000. Beban sewa Rp1.600.000, sewa dibayar di muka Rp1.600.000. Pendapatan diterima di muka Rp3.210.000. Pendapatan jasa Rp3.210.000. Jadi jumlah debit kolom debit adalah Rp7.110.000. Jumlah kolom kredit Rp7.110.000. Selanjutnya neraca
Saldo disesuaikan. Kas 44.195.000 rupiah, piutang usaha 8.080.000 rupiah, perlengkapan 715.000 rupiah, sewa dibayar di muka 1.600.000, asuransi dibayar di muka 1.225.000 rupiah, peralatan kantor 14.500.000 rupiah, akumulasi penyusutan peralatan kantor 660.000 rupiah, utang usaha 895.000 rupiah, utang gaji 445.000 rupiah, pendapatan diterima di muka 3.790.000 rupiah, modal Rahmalulu 42.300.000 rupiah, Proyek Rahmalulu 10.500.000 rupiah, pendapatan jasa 39.420.000 rupiah, beban gaji 1.825.000 rupiah, beban sewa 1.600.000 rupiah, beban perlengkapan 1.370.000 rupiah, beban penyusutan peralatan kantor 330.000 rupiah, beban asuransi 275.000 rupiah, beban lain-lain 1.295.000 rupiah. Jumlah kolom debit yaitu 87.510.000 rupiah. Begitupun dengan kredit 80 juta, kolom kredit yaitu 87.510.000 rupiah. Laporan keuangan. Rahma Consulting laba rugi periode 31 Mei 2016. Pendapatan jasa 39.420.000 rupiah, beban gaji 1.825.000 rupiah, beban sewa 1.600.000 rupiah, beban perlengkapan 1.370.000 rupiah, beban penyusutan peralatan kantor 330.000 rupiah, beban asuransi 275.000 rupiah, beban lain-lain 1.295.000 rupiah, total beban 6.695.000 rupiah. Jadi laba bersih adalah 32.725.000 rupiah. Rahma Consulting laporan posisi keuangan periode 31 Mei 2016. Aset, liabilitas tambah kualitas pemilik. Aset lancar, kas 44.195.000 rupiah. Piutang usaha 8.080.000 rupiah, perlengkapan 715.000 rupiah, sewa dibayar di muka 1.600.000 rupiah, asuransi dibayar di muka 1.225.000 rupiah, aset tetap peralatan kantor 14.500.000 rupiah, akumulasi penyusutan peralatan kantor 660.000 rupiah. Liabilitas utang usaha 895.000 rupiah, utang gaji 445.000 rupiah, pendapatan diterima di muka 3.790.000 rupiah. Ekuitas pemilik modal Rahmalulu 64.525.000 rupiah. Total aset adalah 69.655.000 rupiah. Total liabilitas dan ekuitas pemilik itu 69.655.000 rupiah. Rahma Consulting laporan perubahan modal periode 31 Mei 2016. Modal Rahma 1 Mei 2016 42.300.000 rupiah, laba bersih 32.725.000 rupiah, price 10.500.000 rupiah, kenaikan modal 22.225.000 rupiah. Modal Rahma 31 Mei 2016 itu 64.525.000 rupiah. Jurnal penutup periode 31 Mei 2016, tanggal 31 pendapatan jasa 39.420.000 rupiah, ikhtisar laba rugi 39.420.000 rupiah, ikhtisar laba rugi 6.695.000 rupiah, beban gaji 1.825.000 rupiah, beban sewa 1.600.000 rupiah, beban perlengkapan 1.370.000 rupiah, beban penyusunan peralatan kantor 330.000 rupiah, beban asuransi 275.000 rupiah, beban lain-lain 1.295.000 rupiah. Ikhtisar laba rugi 32.725.000, modal Rahma 32.725.000, modal Rahma 10.500.000, Price Rahma 10.500.000 rupiah. Jumlah kolom debit yaitu 59.340.000 rupiah. Begitupun dengan kolom kredit
nilai Rp89.340.000. Oke, selanjutnya neraca saldo setelah penutup periode 31 Mei 2016. Kas Rp41.195.000. Piutang usaha Rp8.080.000. Perlengkapan Rp715.000. Sewa dibayar di muka Rp1.600.000. Asuransi dibayar di muka Rp1.225.000. Peralatan kantor Rp14.500.000. Akumulasi penyusutan peralatan kantor Rp660.000. Utang usaha Rp895.000. Utang gaji Rp445.000. Pendapatan diterima di muka Rp3.790.000. Modal Rahmalulu Rp64.525.000. Jadi jumlah kolom debit itu Rp70.315.000. Begitupun dengan total kolom kredit Rp70.350.000. Jadi sampai di sini saja untuk penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.